saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, malam hari ini, Bobong akan khotbah tentang percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita siapkan Alkitab, kita siap sama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Lukas 11 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Abang percaya bahwa anak Tuhan selalu haus dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Sebenarnya kalau orang Kristen itu benar-benar sungguh-sungguh percaya, dia harus melakukan segala firman yang telah tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minta maaf, malam hari ini kita akan belajar ya. Pak Bobom akan khotbah mungkin agak lama, mungkin 1,5 jam lah. Pak Bobom akan menjelaskan tentang kita percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu iman orang Kristen. Ya, oke? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya kita ini sebentar Pak Bobom selesai khotbah, kita akan baca firman dulu tentang iman kita orang Kristen. Kita harus percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Kalau kita percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Galatia 5 ayat 17 sampai 20, 1 Korintus 6 ayat yang ke-9, Matius 15 ayat 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Markus 7 ayat 9, 6, 9, terus ayat 18, 19, 20, 21, 22. Kita akan sadar bahwa kita orang Kristen tidak akan melakukan hal yang tertulis dalam situ. Apa? Melakukan apa? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Kita tidak akan melakukan itu. Karena kita takut akan Tuhan. Dan kita akan melakukan firman Tuhan. Kita akan saling mengasihi, terutama kita akan mencintai Tuhan Yesus. Iman Kristen itu percaya Tuhan Yesus harus betul-betul mencintai. Baik saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah Tuhan, kami bersyukur setiap saat, setiap waktu, setiap detik, sampai saat ini Tuhan, jantung kami masih berdetak, dan kami masih boleh bernapas, kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari lepas hari dalam kehidupan kami, Tuhan selalu memegang tangan kami, hingga kami selalu jalan di jalan yang benar, sesuai dengan firman. Apabila kami jatuh Tuhan, Tuhan tetap setia selalu menjaga kami. Kami mengucapkan terima kasih Bapa, karena kasih anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat menerima dan kami memperoleh kerajaan surga. Kami percaya Tuhan, anugerah kasih-Mu Tuhan berlimpah-limpah kepada kami semua di malam hari ini. Bapa, malam hari ini kami akan membaca sebagian isi hati Tuhan. Sebelum kami membaca Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus mula yang memampukan kami untuk kami dapat mengerti dan mendengarkan isi hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada dalam persekutuan gereja-gereja di seluruh dunia, hingga di Indonesia, dari ujung, dari kota, pedesaan, dan pelosok-pelosok daerah. Tuhan Yesus memberkati kami. Kami semua datang berkumpul melalui channel Solota BEM 2. Kami datang dengan rendah hati. Kami ingin mendengarkan, mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang memampukan kami, untuk kami dapat mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, baik yatim piatu, anak-anak terlantar, duda, janda yang sudah tidak bekerja, Tuhan Yesus, yang mana mereka sampai saat ini belum mencukupi siswa kasih, penuh dengan kekurangan. Tuhan berkati mereka dengan cara penghasilan. Kami semua di malam hari ini
anak Tuhan yang mengalami pergumulan, berbagai pergumulan. Baik itu sakit, kerjaan, usaha, masalah dalam rumah tangga, di kantor, dimanapun berada. Kami percaya Tuhan selalu memberkati kami dan Tuhan selalu menjaga kami, memberikan kami penghiburan yang sangat luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami semua siap menerima firman di dalam nama Bapa dan Kudus. Haleluya. Amin. Oke, saudaraku yang terkasih, malam hari ini kita akan belajar dan kita harus tahu bahwa kita percaya Tuhan Yesus itu harus sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan di dalam Lukas 11 ayat yang ke-28. Ya, Bapak mau pulang. Karena tetapi ia berkata yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah yang memelihara. Banyak orang Kristen suka-suka saja, tapi tidak sungguh-sungguh. Kalau kita memang benar sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita pasti hari lepas hari kita melakukan. Meskipun kita pasti jatuh dalam dosa karena faktor ekonomi, jatuh dalam dosa karena faktor jabatan, jatuh dalam dosa karena faktor perempuan, jatuh dalam dosa karena faktor pasangan kita. Tapi kita harus sadar bahwa firman Tuhan ini yang memperkuat kita iman kita. Jadi kita harus rajin belajar, supaya kita sebagai manusia tuh menjadi anak-anak yang terang. Ibaratnya begini, HP ini kan perlu dicas. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, kita menjadi terang. Karena aura dari Alkitab itu ada aura terang. Jadi pada waktu kita baca firman Tuhan, kita menjadi terang. Amin. Jadi kita sebagai anak Tuhan, jangan sekali-sekali tidak kita baca. Satu hari ya baca satu pasal. Atau mungkin bagaimana, baca duduk di mana, baca mungkin 2-3 ayat. Di mana saja yang Anda senang. Di ayat mana, tidak begitu baca dari kejadian sampai wahyu. Di mana saja Anda. Jadi sebelum buka baca Alkitab itu, Anda berdoa, Tuhan, saya minta petunjuk. Tunjukkanlah saya firman Tuhan yang akan saya baca hari ini. Saya minta petunjuk. Tiba-tiba nanti Roh Kudus itu yang akan membimbing anak untuk baca firman. Iya. Jadi baca firman Tuhan itu bukan kita baca asal baca. Ayat. Nah, judul malam hari ini Pak Bombom membawa judul percaya Tuhan Yesus harus sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh. Nah, kita membaca Alkitab atau kita percaya kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu itu kita percaya Tuhan Yesus itu harus kita menghidupi sesuai dengan firman Tuhan. Dan iman kita ini harus betul-betul teguh. Tidak tahu teguh kan? Jadi kalau baca firman Tuhan memang harus mencintai Tuhan Yesus artinya sungguh. Mari kita baca dalam kitab Yakobus 1 ayat 8. Jadi kalau memang kita percaya Tuhan Yesus, hati itu tidak akan bimbang, tidak akan ragu. Banyak kan orang bilang, saya percaya Tuhan Yesus. Aduh, kira-kira saya masuk surga atau tidak? Aduh, saya percaya Tuhan Yesus, tapi saya tidak tahu ke depan. Nanti ditanya, apa percaya Tuhan Yesus? Masuk surga tadi Anda? Baru kepala. Tahu leh. Anda masuk surga, kan masuk kita tidak tahu. Nah, ini. Kalau kita benar-benar percaya Tuhan Yesus, tidak ada kebimbangan, kita selalu taat, baca firman Tuhan, jangan bilang sekali selamat tetap selamat. Iman tanpa perbuatan, memang kita sudah diselamatkan, tapi kita juga harus melakukan firman Tuhan. Berarti kita harus sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus karena kasih anugerah, nah tinggal kita kerja, kita pembagian. Tuhan Yesus sudah kerja banyak. Anda cuma kerja 1%, 2%, kenapa tidak bisa? Jadi kalau kita bekerja di dalam iman kita, harus mempertahankan kita Tuhan sungguh-sungguh.
Jangan baru dengar kain nama. Paling kalau kita anak-anak Tuhan yang betul-betul sungguh-sungguh kita ngerti. Orang ini, kalau orang Papua bilang, "Kakak, kau dengar dia. Dia sampai bicara Alkitab begitu. Dia tersadar kah? Mungkin karena dia kulit hitam, kah otak hitam, jadi semua hitam. Orang tuh seharusnya itu putih-putih benen. Benen kan hitam tuh ban dalam. Orang kalau sudah otak begitu, jadi semua jadi hitam. Otak hitam, mata hitam, pikiran hitam, gelap ya. Jangan kalau sudah kita menjadi orang hitam, otak hitam lagi. Kalau kita punya kulit sudah gelap, jangan kita punya pikiran gelap, otak gelap. Jadi suanggi tuh. Orang Kristen tidak boleh hidup seperti begitu. Kalau kita punya kulit hitam kayak Pak Bobong hitam, kita bikin kulit hitam manis. Hitam manis sih. Jangan kalau kita sudah kulit hitam baru kita hidup seperti kegelapan. Oh. Jangan kita kulit sudah hitam baru kita hidup kayak kegelapan kayak orang-orang yang tukang bahas-bahas Alkitab tidak mengerti. Kalau justru kita punya kulit hitam kayak Pak Bobo begini, harus cerah. Hati putih salju. Jangan sudah pikiran hitam, badan hitam, otak hitam, mulut hitam, hancur sudah. Baru dia sembah lagi yang hitam. Hitam itu ya. Nah, anak-anak Tuhan mari kita baca dalam Yakobus 1. Yakobus 1. Baca ya. Yakobus 1 ayat yang ke-6 hingga ke-8. Baca ya. Oke. Bentar, Bapak bikin di komputer dulu. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sekali-sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang ombang-ambingkan ia kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, jadi kita kalau sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, harus semangat. Rajin baca firman Tuhan. Di keluarga kita ada masalah ekonomi. Jangan takut dan bimbang. Firman Tuhan katakan jangan khawatir. Matius 6 ayat 30, 31 sampai selanjutnya. Jangan khawatir. Hari ini punya kesusahan, besok lain. Anak Tuhan jangan takut. Jangan bimbang, jangan ragu. Orang yang bimbang, dia seperti lagi sementara digelombang oleh laut. Ombang ambing ke sana kemari. Pernah saudara lihat ada botol atau kayu-kayu atau sampah di laut yang terjenang ke sana kemari. Nanti kalau air dia lari ke laut. Kalau air surut dia lari ke darat. Air pasang dia ke darat. Air surut dia lari ke laut. Ya kan? Orang yang demikian itu jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Justru kalau kita khawatir, kita ketakutan, tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, tidak akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Contoh, orang yang mendua hati. Sudah punya istri, cari lagi istri lain. Dodo Bapak-bapak yang dengar malam hari ini, pasang telinga baik-baik. Mama, bilang papa itu sebelah, kau dengar itu Pak Bombom. Kalau ada Pak Richard bilang, kau dengar itu tante kayak nama itu. Ya. Nah, jadi kita sebagai anak Tuhan itu jangan bimbang. Kalau kita yakin, ngapain kita mendengar para kadrun? Macam saya dengar ada suatu channel TikTok ya, namanya Ica ya. Karena masalah pribadi, dia imannya semakin lemah. Jangan kita punya masalah pribadi, terus masalah dengan keluarga, terus iman kita lemah. Terus karena mau kaya, pergi cari dukun. Terobangan. Apa kita mau terima? Di sini ayat sudah menyatakan bahwa orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan orang menerima sesuatu kalau dia ragu.
Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang. Orang yang mendua hati, hidupnya tidak akan tenang. Dia percaya Yesus kah? Atau dia percaya dunia gelap kah? Pergi pegang-pegang, jujur ya. Pak Bobo malam hari ini minta maaf sama teman-teman saya, khususnya orang-orang Kristen yang masih pegang-pegang jimat. Pak Bobo sebagai hamba Tuhan, Pak Bobo tegur keras. Tinggalkan itu, jangan percaya dengan berhala. Pegang-pegang jimat, apa yang kalau cari? Kalau kau hatimu mendua, kau tidak akan selamat. Kristen itu hanya label. Ah, Pak Bobo saya sudah dibaptis. Baptis tidak menyelamatkan. Baptis itu hanya dimetrekan. Yang menyelamatkan itu apa? Dengan kau melakukan firman Tuhan. Kalau ada orang bilang baptis menyelamatkan, kalau gitu ya walau ini sudah pernah dibaptis. Betul kan? Ya walau ini sudah pernah dibaptis. Ustadz Kianama pernah dibaptis. Selamat dong. Yang selamat itu melakukan firman Tuhan. Baptis terus melakukan perjamuan. Perjamuan terus melakukan firman Tuhan. Amin. Bagaimana dia sudah baptis? Makanya dalam Yakobus 2 ayat 24. Teman-teman kita lihat Yakobus 2 ayat 24. Apa maksudnya? Nah, Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Kira-kira bagaimana? Bingung. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 3 ayat 24, Galatia 2 ayat 16, 2 Timotius 1 ayat 9. Bagaimana? Terus Yakobus mengatakan, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Maksudnya ayat ini, kalau Anda sudah dibaptis, itu kan ilmu Anda sudah percaya, perbuatan. Dan sungguh-sungguh kan, terus melakukan perjamuan, perbuatan. Terus apa yang kau lakukan? Melakukan firman Tuhan. Iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita harus memang betul-betul iman yang sangat kuat. Jangan sampai kita di dalam dosa kita sehingga kita terombang-ambing, bingung, ya bingung. Kadang kita bingung. Jujur, banyak orang Kristen masih kebingungan. Padahal Yesus sudah katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jangan kita bimbang. Iman kita ini harus tumbuh, harus kuat. Kita harus percaya. Kita baca Roma 4 ayat ke-20. Kita baca. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Kita harus betul-betul iman harus kuat. Dan kita selalu memuliakan Allah. Jangan kita ragu. Iman ini kita harus kuat, memang betul. Iman harus kuat. Dari mana iman itu tumbuh? Dari mana iman itu tumbuh? Apa yang menjadi dasar iman? Apa yang menjadi dasar iman? Nah, kita memang harus percaya benar-benar siapa. Jangan kau percaya kepada orang aneh-aneh yang cerita unik-unik, dongeng-dongeng, cerita rakyat. Gak jelas. Kita baca, Yesus sendiri katakan dalam Matius 21. Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-21 hingga Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Tetapi juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut.
hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerima. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, iman ini harus kuat. Jangan kita punya iman itu setengah-setengah. Amin. Yang setuju rumah katakan amin. Haleluya. Yesus sendiri katakan apa? Percaya. Jangan bimbang. Tapi banyak orang Kristen yang bimbang. Ikut aturan-aturan manusia. Kita sebagai orang Kristen, memang siapa sih? Kadang-kadang tidak pusing dengan masalah ekonomi. Pak Bobom juga kadang-kadang begitu. Oh, Pak Bobom itu pintar saja bicara firman. Pas giliran sudah tidak ada beras di rumah itu pusing. Manusia tuh. Tapi Tuhan bilang apa? Mintalah. Makanya kalau Pak Bobom di rumah sudah tidak ada beras, masalah tagihan, Pak Bobom langsung duduk berdoa minta. Sama istri duduk berdoa minta. Tuhan bilang apa? Marilah datang yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepada. Mintalah, carilah, ketoklah. Kalau kita punya hati sungguh-sungguh, lakukanlah firman Tuhan. Jangan karena jabatan, kita lagi mau tinggalkan Tuhan Yesus. Kita punya keyakinan yang teguh akan kasih Tuhan kita. Kepercayaan penuh akan kebenaran firman Tuhan sebagai landasan kehidupan setiap pribadi-pribadi. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan kena rema. Rema itu kita kita melakukan dan suatu firman Tuhan itu kita bisa kena. Gitu. Kita baca firman Tuhan. Jadi kita melakukan itu orang juga kesampaian. Jangan kita melakukan aku Kristen tapi tidak pernah melakukan firman Tuhan. Aneh. Aneh. Nah, untuk itu kita baca dalam Roma 10 ayat 17. Kita baca Roma 10. Catat ya. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman kita ini timbul dari mana? Pendengaran. Macam sekarang. Pak Bobo menyampaikan firman Tuhan karena ada pendengar. Banyak orang Kristen tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Banyak. Tapi saya percaya di malam hari ini. Anak-anak Tuhan meskipun tidak sampai 200, pasti. Hati itu haus dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang setuju percaya katakan amin. Memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Nah, kadang kita sebagai anak Tuhan, kebimbangan itu hingga kita jatuh. Karena kita lebih senang, kita sudah Kristen, sudah diselamatkan kok. Sudah diselamatkan. Kalau orang yang beriman, percaya Yesus sungguh-sungguh, dia pasti menghidupi firman Tuhan. Ingat, agama bukan menyelamatkan. Yesus ya. Banyak orang mengatakan, untuk apa sih dengar-dengar khotbah? Nah, Pak Bobom itu jahat, keras, suka gas-gas. Kalau Pak Bobom buka khotbah dari perjanjian lama, teguran itu luar biasa. Yeskel 33 ayat 7, 8, 9. Tuhan menyampaikan kepada hamba Tuhan untuk tegur jemaat. Nah, kalau tidak mau dengar ya sudah. Dalam perjanjian lama tuh kalau Pak Bobom baca itu ngiri-ngiri. Seperti dalam kitab Wahyu. Tapi anak-anak Tuhan banyak yang suka mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Ada yang tidak suka mendengarkan firman Tuhan, tidak melakukan lagi lebih parah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Kalau kita baca ayat Alkitab, ya, kita baca ayat Alkitab, kita akan diberkati. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita rajin baca Alkitab. Kalau memang kita betul-betul percaya Tuhan Yesus, jangan bilang begini, "Ai, Pak Bobo ini, oh hamba Tuhan kok jahat, Pak Bobo kok berdialog, berdebat, kok sombong." Bukan, itu ada trik-trik yang harus kita lakukan. Masa kita sombong pada waktu kita berdebat? Berdialog itu sama bilang Tuhan Yesus tidak berdebat. Pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ahli Taurat, Tuhan Yesus emangnya diam-diam saja? Tidak kan? Kita baca Roma 1 ayat 16 dan 17. Injil itu kekuatan Allah. Sebab itu aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang kita orang Kristen. Jadi saya tidak percaya kalau ada orang Kristen melakukan segala sesuatu yang jahat, dia imannya Kristen. Saya nggak percaya, itu bukan orang Kristen. Karena kalau orang benar akan hidup oleh amin, yang setuju katakan amin. Kalau orang Kristen akan hidup dalam imannya. Karena Yesus adalah kasih. Dia sendiri adalah kasih. Allah adalah kasih. Yesus katakan dalam Yohanes 13 ayat 34. Hari ini aku mengajar kamu untuk saling kasih mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Sama, itu hukum yang terutama. Landasan iman kita itu adalah apa? Tadi kita udah baca. Kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa kebenaran firman Tuhan, kita tidak mempunyai iman. Jadi kalau ada orang bilang, oh kita beriman. Oh beriman kepada siapa? Di luar Tuhan Yesus pasti binasa. Kenapa? Ini Adam. Ini Tuhan Yesus. Adam diciptakan sebagai raja, dia menguasai seluruh dunia. Betul tuh? Pada penciptaan itu kan Tuhan langsung bilang kepada Allah, Adam, Tuhan berfirman kepada Adam, Adam, seluruh ciptaan ini kau yang menguasainya. Hewan-hewan di laut, di darat maupun di langit. Semua ciptaan Tuhan Adam yang berkuasa. Amin. Tapi apa? Kerajaannya itu direbut oleh kuasa kegelapan, iblis. Iblis merebut. Iblis mengambil. Nah, karena iblis mengambil itu, sehingga Adam yang dulunya diciptakan, dia tidak akan mati-mati, tapi karena iblis mengambil dia, upah dosa adalah maut, sehingga Adam mati. Ya, mati. Karena apa? Dia sudah tidak menjadi raja. Tuhan Yesus, Tuhan datang sebagai manusia. Jadi satu manusia ini berdosa, sudah kerajaannya diambil. Tuhan datang harus dalam rupa manusia. Makanya Tuhan datang itu dia mengambil kerajaannya dari iblis. Tuhan sehingga Tuhan Yesus akan mengalahkan maut, mati dan bangkit. Kematian itulah yang maut itu. Adam, dia diciptakan tidak akan mati selama-lamanya, dia akan hidup kekal. Tapi karena upah dosa adalah maut sehingga Adam itu mati. Yesus, Tuhan datang dalam rupa manusia. Dia datanglah. Ya, dia datanglah. Sehingga dia menjadi sama dengan manusia. Adam kedua. Dia datang. Dia mengambil itu kerajaan maut. Dia mati dan dia bangkit. Itulah kerajaan maut. Dia mengambil kerajaan maut itu dari kuasa kegelapan.
Dia mengambil dan dia bangkit. Adam mati terus. Yesus mati dan bangkit. Itulah diambil kerajaan. Jadi kalau Anda yang tidak pernah dibaptis dalam nama Putra dan Roh Kudus, orang Toraja bilang, Eko, mati, mampus, let. Anda mau memperoleh hidup yang kekal? Percayalah Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-46. Tubuh Adam, tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 47. Yesus memakai tubuh surgawi. Kalau Anda percaya Tuhan Yesus, Anda akan mengenakan tubuh surgawi. Amin. Yesus mengalahkan maut. Amin. Iman kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari ini kita belajar tentang memang betul-betul kita harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan Yesus, Anda tidak akan bisa selamat. Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan Anda. Dia datang rendah hati menjadi manusia. Dia inkarnasi. Bukan kita mentuhankan manusia. Jadi kita harus belajar Alkitab baik-baik. Kita tahu kenapa sampai Tuhan bisa jadi manusia. Karena manusia. Makanya Tuhan harus menjadi manusia. Adam, kerajaannya diambil. Tuhan Yesus mengambilnya lagi. Kerajaan maut itu yang Tuhan Yesus ambil. Jadi kalau Anda punya kerajaan maut, tidak mau diambil, kau akan mati selama-lamanya. Kalau kita orang Kristen yang percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus, kerajaan maut kita sudah tidak ada. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal? Hanya Yesus. Banyak orang-orang dari seberang mengatakan, di mana Yesus mengatakan, saya Tuhan, sembahlah aku. Saya Tuhan, sembahlah aku. Hanya iblis yang minta disembah. Karena Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang ke dalam dunia. Bukan dilayani, tapi aku melayani. Kita baca ayat ini, kalau ada orang seberang yang bertanya sama Anda, di mana Yesus katakan dia Tuhan, sembahlah aku. Kita lihat jawabannya Yesus. Pak Bomo kasih jawaban. Yohanes 5. Yohanes 5, nih catat baik-baik ya. Kalau ada orang yang bertanya, kalau Anda menginjil, mereka bertanya, di mana Yesus katakan dia Tuhan? Nih, kita baca. Perhatikan baik-baik. Pak Bomo kasih tanda ini warna merah. Nah, kita baca dari sini. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci dari ayat 39. Yohanes 5 ayat 39 sampai 41. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kadrun-kadrun ini orang-orang di luar Kristen, mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Mereka sambil ambil, sampai menafsir kitab mereka di Kemenak. Sebentar habis khotbah Pak Bomo kasih lihat. Di Kemenak, mereka ngambil tafsir itu dari ayat Alkitab. Padahal mereka mengatakan Alkitab sudah diubah-ubah. Ngemis kan? Nah, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, mereka suka menyelidiki kitab-kitab suci. Sebab mereka menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Orang tidak mau datang kepada Yesus. Coba baca, perhatikan ayat 41. Apa kata Yesus? Ayat 41. Ini jawaban. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Itu jawaban. Di mana Yesus katakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Karena dia memang Tuhan.
Dia Tuhan, dia tidak perlu hormat. Mau paksa Anda paksa. Oh Tuhan Yesus, apakah engkau Tuhan? Oh, Anda manusia gila. Aku tidak memerlukan hormat daripada manusia. Kau siapa? Kau hanya manusia busuk yang akan mati dan dimakan cacing. Kau tidak akan bangkit yang pertama. Orang Kristen akan bangkit yang pertama. Yohanes 5 ayat yang ke-28 dan 29. Orang yang tidak percaya Yesus akan mati dan akan mati kedua kali. Bangkit kedua kali, mati kedua kali. Kalau kita orang Kristen, mati satu kali, akan bangkit. Tidak mati dua kali. Kita orang Kristen akan mati dan bangkit. Amin. Yang setuju di rumah katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berkata, sembahlah aku Tuhan. Yesus katakan, akulah gembala yang baik. Akulah terang, akulah kebenaran, akulah kebangkitan. Yesus tidak pernah berkata, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Halo. Yesus tidak pernah butuh hormat dari kalian. Hanya manusia-manusia kaleng-kaleng yang busuk akan mati binasa sampai selama. Bertobatlah kau. Itu Tuhan yang benar. Tidak pernah meminta disembah. Yesus datang, aku tidak perlu memerlukan hormat dari manusia. Karena aku datang. Akulah raja. Akulah kebangkitan. Siapa nabi yang bisa berkata, akulah terang dunia. Yohanes ayat yang ke-12. Selamat terang padamu, jangan kau memberikan itu jadi kegelapan. Yohanes 9 ayat. Akulah dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Marilah yang berbeban berat letih lesu akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa yang bisa berkata demikian? Matius 11 ayat 28. Siapa? Jikalau engkau meminta dengan menyebut namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan. Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Domba-domba akan mendengarkan suaraku. Siapakah dia itu? Kalau kita lihat komparasi ke dalam perjanjian lama, Allah berfirman kepada nabi-nabi, akulah gembala yang baik, akulah Allahmu, Tuhan Allahmu, kamulah domba-dombaku, jemaatku. Sadar. Tuhan tidak pernah berkata, saya ini Tuhan, sembah orang. Yesus tidak pernah berkata demikian. Karena Yesus datang dalam perjanjian baru. Sesuai nubuatan dalam kitab-kitab para nabi. Sehingga Yesus berkata, kalian menyelidiki kitab-kitab suci. Tapi kalian tidak mengerti siapa ini aku ini. Banyak orang Kristen yang suka. Sampai bertanya-tanya. Untuk kita belajar. Orang yang beriman mempunyai dan akan mempercayai. Dia punya hati akan teguh, akan kuat. Dan dia akan percaya betul-betul apapun yang terjadi dalam dirinya. Semua atas kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita sendiri. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan dia akan bertindak apapun yang terjadi. Jangan kau lulu, baru sedikit. Tuhan. Itu berarti Anda meninggikan masalah, merendahkan Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan harus betul-betul yakin. Apa yang kita yakini atau imani, nyata dalam tindakan kita, perbuatan kita. Itu yang disebut apa? Kalau kita memang betul beriman, betul bersungguh kepada Tuhan Yesus, itu adalah landasan keyakinan kita. Amin. Kita punya landasan bahwa kita memang betul-betul percaya Tuhan Yesus. Karena apa? Kalau kita memang betul-betul percaya kebenaran di dalam diri kita, kebenaran dalam pikiran kita, melatar belakangi kita seorang yang bersikap perilaku yang baik dan benar, melakukan firman Tuhan. Dengan kita sudah bilang orang Kristen tidak melakukan firman Tuhan, itu salah. Kalau kita sebagai manusia, kita punya cara berpikir, mindset kita harus punya keyakinan. Emosi atau perasaannya kita harus jaga. Kita cara membangun dengan hubungan dengan orang lain harus dengan rendah hati. Itu kita sebagai orang Tuhan, anak-anak Tuhan.
Ya, anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jadi kalau kita punya iman, apa itu iman? Iman cuma percaya. Kalau memang kita iman percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan dua ini, hal ini. Lakukan dua ini, apa? Doa dan tindakan. Jangan kau iman baru kau tidak tahu berdoa, tidak punya tindakan. Aduh, capek deh. Orang Kristen bilang, kau percaya Tuhan Yesus? Haleluya, percaya. Baru tanya, disuruh, Anis, kemari Anis. Iya Pak, coba pimpin doa dulu, sebagai ketua pemuda pimpin doa. Aduh Bapak kasih yang lain saja, Bapak Gembala kasih yang lain saja. Ini, nanti kalau di rumah juga begitu Bapak dan Ibu. Oh, betul kan tidak Ibu? Bapak-bapak kan imam, nanti pas ada keluarga, ada sembahyang keluarga kah, doa atau doa makan saja. Doa makan. Sudah, mama kue pimpin doa makan saja. Itu iman apa itu? Iman itu kita harus pertama bisa doa dan kita tindakan melakukan sesuatu. Jangan kau bilang iman percaya Tuhan Yesus pas berdiri doa makan. Anis atau Ade, kakak. Iman percaya Tuhan Yesus, amin, haleluya, amin. Suruh pimpin doa, garu-garu kepala. Gimana sih? Jadi kita memang harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, harus kita bisa berdoa. Karena kita bergumul dengan doa. Dengan Tuhan Yesus, kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Ya, iman kita ini kita harus memang betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang sesuai dengan kita. Jangan kita lakukan iman tanpa perbuatan, pada hakikatnya mati ya. Kita lihat Yakobus 2. Ya. Yakobus 2. Kita kembali ke Yakobus. Yakobus 2 yang ke-15. Nah ini. Ya, Yakobus 2 ayat 15. Ya. Nah, kita lihat sini. Kita baca dalam Yakobus, pamungkas tanda ya, ayat 15 sampai 17. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Kita percaya Tuhan Yesus. Terus kita tidak melakukan kasih. Contoh, Tuhan Yesus berkata apa? Hari ini aku mengajak kalian untuk saling kasih mengasihi. Terus, jadi orang Kristen. Setiap hari kau dan ribut saja masalah-masalah daun. Dari tetangga punya pohon, daun jatuh di sebelah kau punya rumah, kau marah. Woi, giliran pohon berbuah kau tidak bagi-bagi pak kita. Giliran kalau pohon daun jatuh di halaman kita yang menyapu. Ini kadang-kadang. Dia giliran dia buang, ngana makan sendiri, ngana jangan bagi-bagi. Toh, ada kan orang Kristen begitu, ada toh. Ada. Cerewet Carlota, sudah jam tipu-tipu leh. Ini yang batuan kasih tahu. Kebanyakan orang Kristen, saya percaya Tuhan Yesus. Sudah rajin ke gereja, diberkati. Tapi kalau giliran yang sama tetangga, mulut babengko-bengko, ribut. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tahu betul nggak Bu Rosa? Banyak ibu-ibu tuh. Carlota memang sudah diciptakan begitu. Perempuan memang harus cerewet. Kalau perempuan tidak cerewet, nanti laki-laki itu keras kepala batu. Iya tuh. Jadi laki-laki kok siap telinga saja mendengar. Kalau perempuan itu diwajibkan memang cerewet. Karena sudah tim survei itu sudah mengatakan bahwa memang satu hari itu perempuan minimal dia berkata-kata itu lebih 5.000.
Jadi kalau perempuan satu hari dia tidak berkata. Kadang-kadang kalian lihat, kalau ibu itu kadang duduk diam. Kalau dia sudah ada teman bicara, nanti dia bicara sendiri. Dia tinggal pegang sapu atau sapu, dia bilang, ini anak-anak tidak ada yang mau menyapu, bagaimana ini? Ini lagi Pak Tua belum pulang kantor, coba dia datang bantu. Nanti ibu-ibu bicara sendiri. Iya toh, betul kan tidak? Betul kan tidak Ibu Rosa-Rosa? Ibu-ibu, kalau dia tidak ada teman ngomong, itu langsung dia pegang barang-barang sesuatu. Contoh dia ambil kain lap, toh, kain lap, ember, dia pegang, dia boleh duduk, boleh lap-lap, dia lap. Itu dia ngomel, dia ngoceh sendiri. Aduh, ini anak-anak ini, aduh, debu-debu saja sih. Dia bicara sendiri ngomel, karena memang dia punya mulut itu ngomong terus. Itu ibu-ibu. Jadi jangan kau heran. Nah, makanya iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi kalau kau punya mulut tidak pernah ucap baca Alkitab, tidak pernah doa, bagaimana kau punya mulut mau diam? Otak mau pindah. Ya, jadi kita percaya Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh. Yesus dahsyat. Haleluya. Amin. Nah, kalau kita sebagai orang yang mengaku beriman, terus kita tidak cinta sama orang lain, kita tidak mengasihi orang. Terus tidak istilahnya orang di sekeliling kita. Orang itu tidak perlu dikenal Yesus kalau dia tidak mencintai. Karena Yesus mengajarkan saling mengasihi. Ya, laki-laki itu punya kata-kata memang tidak dilecet. Laki-laki itu sedikit saja. Kalau perempuan itu cuma jadi maklum ya. Jadi kalau laki-laki ada yang punya istri cerewet, berbahagialah. Karena kalau istri Anda cerewet, percaya istri Anda itu akan awet muda. Anda mau lihat kalau Anda punya istri tidak cerewet, nanti dia cepat tua, kasihan. Nanti itu dengar, kalau ada suami yang tidak suka istri cerewet, kasih tahu dia bilang, Pak Bon bilang, kau mau cari bini baru kah? Kau mau bikin saya cepat tua kah? Istri itu memang harus cerewet supaya dia sedang muka. Supaya terlihat cantik. Istri Pak Bobom sudah mau 50, 48. Masih seperti masih 30-an. Ibu Hermin juga begitu, masih cantik. Jadi kalau ibu yang tentara, kalau suami-suami lihat kalau ada ibu-ibu yang masih cantik, awet muda, itu berarti orangnya cerewet. Karena apa? Kalau orang cerewet, itu dia dilakukan. Ya jadi gitu ya. Haleluya, haleluya. Nah, kalau kita sebagai anak Tuhan, rajinlah baca firman Tuhan. Jangan takut, jangan mendua hati. Nah, jangan kau bilang istri Anda herder. Masa herder itu? Ya kan? Jadi kalau Anda herder karena Anda tidak mau pulang gaji. Anda kasih siap-siap. Ingat, istri Anda bagaimanapun Anda umpamanya gaji 2 juta atau 3 juta. Pasti itu istri semua. Istri itu bijak. Istri itu sudah siap menemani kita hidup, mati maupun susah atau hidup dalam dunia, dia akan temani kita. Dia bisa tahu pintar kelola uang, istri. Dia akan tahu sifat ini Bapak kok punya uang, ya uang bensin, ya kalau Anda merokok dia sudah siapkan. Dia sudah jadi Anda sebagai suami jalani saja hidup. Justru kalau suami yang pegang uang itu bahaya. Bahaya. Ya. Nah, kalau kita bicara iman itu sangat sederhana. Kenapa? Kita harus percaya Allah. Allah yang benar, Allah yang hidup. Terus kita harus takut sama Tuhan. Kalau kita memang punya iman, kita percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh, pasti kita takut. Mau melakukan ini, aduh Tuhan, ini orang pebarang. Kita nyanda mau ambil Tuhan, ini orang pebarang, orang perezeki. Ingat, jangan Anda ambil orang perezeki. Kalau Anda sampai mengambil orang perezeki, berarti Anda tidak takut. Jadi kalau Anda punya rezeki, Anda bertanya, ini buat saya? Kalau memang buat Anda, berarti Anda bertanya. Banyak orang Kristen tidak takut Tuhan. Banyak. Hati-hati, jangan sampai kita salah satu yang banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Hati-hati. Banyak orang Kristen tidak takut Tuhan karena dia pikir dia
hari-hari sudah ke gereja, jadi dia pikir Yesus selamat. Banyak orang Kristen tidak takut Tuhan itu karena dia pikir, dia sudah percaya Tuhan Yesus, tidak perlu baca firman Tuhan, saya sudah selamat. Karena dia dengar pendeta bilang, sekali selamat tetap selamat. Bukan begitu. Orang yang betul-betul beriman, dia punya kesadaran akan takut akan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan melihat semua. Karena mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang benar dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita memang betul-betul takut akan Tuhan, masalah dunia itu nomor 2. Kenapa Pak Bomom katakan demikian? Kan sudah banyak contoh. Contoh Nabi Musa. Coba kita baca tentang Nabi Musa. Ibrani 11 ayat 24 dan 25. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Kalau ada orang memang betul-betul iman percaya kepada Tuhan Yesus, dia duakan itu masalah dunia. Siapa yang tidak butuh uang? Orang semua butuh uang. Pak Bobo bicara enak saja. Ke gereja juga pasti pakai motor kok. Pasti naik ojek kok. Jujur kalau Pak Bobo naik ojek tuh kadang-kadang ojek berpikir. Apalagi kalau Pak Bobo naik ojek mau masuk di lorong-lorong kan? Di lorong-lorong. Rumah yang lorong, pas tahu kan lorong itu kan ada polisi tidur, terus ada lubang-lubang. Itu ojek berpikir. Mungkin hari pertama dia bawa Pak Bobo dia senang. Tapi kalau besok hari kedua Pak Bobo naik ojek dia tidak akan antar Pak Bobo. Pasti dia tidak akan antar Pak Bobo. Karena apa? Pertama dia pikir, dia punya showbreaker rusak. Nah, Pak Bobo bayar ojek cuma 10.000 atau 20.000. Terus showbreakernya harga berapa? 175.000 satu. Pak Bobo kan beratnya 130. Tingginya hampir 180, 178. Tuh, Pak Bobo. Nah, makanya kalau Pak Bobo naik ojek mau masuk lorong-lorong toh, di lorong-lorong, pasti orang berpikir, ojek berpikir. Ini Bapak Gembala satu nih badan besar ini. Ini ojek, apalagi Pak Bobo naik motor Mio. Ojek, motor-motor yang metik yang kecil-kecil itu. So breakernya bagaimana? Pasti banyak. Jadi mereka berpikir kalau masuk nih, kalau jalan-jalan mulus ya sedikit ya. Nah, iya ya. Jadi sebagai anak Tuhan kita tinggalkan. Masalah duniawi itu nanti nomor 2. Tapi ingat, semua anak Tuhan pasti butuh makan, butuh uang. Tapi ingat, serahkan semua kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus contoh para nabi yang sudah menjadi contoh seperti Nabi Musa. Dia meninggalkan duniawi, masalah duniawi, ya. Dia tinggalkan masalah duniawi. Jadi jangan kita hidup, kita butuh uang semua saudara, tapi iman kita jangan kita tinggalkan gara-gara duniawi. Kalau kita tinggalkan Tuhan Yesus karena duniawi, selesai. Orang Papua bilang para rugi, para. Coba kita lihat dalam kitab Daniel. Kita lihat kitab Daniel. Daniel 1 ayat 8. Kita baca ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan diri. Nah, perhatikan di sini. Daniel diundang oleh raja untuk makan bersama dalam berjamuan dengan orang kaya, raja kan. Daniel tidak mau menajiskan dirinya. Banyak orang Kristen hidup yang mau menajiskan diri dengan berbuat zina,
beberapa banyak orang Kristen. Hidup yang tidak mau menajiskan diri dengan berbuat zina. Betul? Banyak. Tapi ada juga yang mau menajiskan diri menjadi melakukan perzinahan. Hidup menjadi kotor. Apakah orang yang beriman begitu? Orang Kristen Pak Bobom tanya. Di dalam Alkitab sudah banyak contoh-contoh. Apakah Anda mau menajiskan diri? Tapi kalau kita orang Kristen yang benar-benar melakukan firman Tuhan, tidak akan menajiskan diri dengan cara berzina, dengan cara korupsi, mengambil orang punya hak. Orang yang hidup dengan iman, takut akan Tuhan, dia tidak akan mengambil serangan dunia. Yang setuju? Di rumah katakan amin. Dan orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah namanya berani berjanji. Ingat, janji itu adalah utang. Mungkin Anda marah sama orang itu. Terus Anda mengatakan, janji Anda batalkan. Ingat, Anda mungkin janjinya sama orang itu mungkin selesai. Tapi sama Tuhan, karena Tuhan yang menjadi saksi. Karena apa? Kita punya mulut ini untuk memberkati. Jangan mengutuk, jangan menipu. Saya cuma ingatkan buat anak-anak Tuhan. Untuk anak Tuhan yang pernah mungkin berjanji untuk Pak Bobom. Pak Bobom tidak apa-apa, tidak pernah mau menagih. Anda mungkin pernah berjanji sama Pak Bobom sudah 1 tahun atau 2 tahun lalu. Pak Bobom tidak pernah menagih. Coba Anda pikirkan kembali perkataan Anda. Hati-hati, janji itu harus tepat. Pak Bobom punya janji, Tuhan, biarkanlah sisa hidup ini Tuhan, akan kepada Tuhan. Melayani Engkau. Siang hari malam Pak Bobom. Dulu Pak Bobom mampu. Tapi sudah mulai 2 tahun ini Pak Bobom kayak macam duduk. Kaki sudah mulai karena sering duduk kan. Kaki sudah mulai kram-kram. Karena darah kurang lancar. Jadi Pak Bobom karena kalau Pak Bobom jalan-jalan, pinggang sudah mulai sakit. Ya manusia. Kita kalau anak-anak Tuhan, jangan berjanji. Kalau kita janji tidak tepati, bahaya. Masuk surga. Karena apa itu masuk berjanji itu masuk di mana? Ayo. Kalau kau tidak tepati, masuk di jangan bersaksi dusta. Itu menghilangkan 10 hukum Taurat loh. Kita berjanji itu berarti kita berdusta kalau kita tidak tepati. Amin. Jadi orang Kristen jangan coba-coba kau berjanji baru kau tidak bertepati. Coba kita lihat ayat ini. Kitab Keluaran. Ini 10 hukum Taurat boleh dihilangkan. Jangan bersaksi dusta. Nih. Ayat 16. Jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengucap saksi dusta. Kalau Anda janji, terus Anda tidak tepati, berarti Anda berdusta. Amin. Jangan. Jangan Anda berdusta. Berjanji itu kalau kita tidak tepati berarti kita berdusta. Hati-hati, ini hukum 10 hukum Taurat. Hukum ralau. Kalau mereka para kadrun itu mereka tidak memahami. Nanti kalau saya tanya mereka bingung. Banyak orang Kristen bilang, Pak Bobom, kami mau bertanya. Saya senang ditanya. Yang takutnya kalau Pak Bobom yang bertanya. Kami tugas hamba Tuhan itu menjawab, bukan bertanya. Macam kemarin saya masuk di Gate, Garam Terang. Kalau saya bertanya, kebingungan kan? Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kalau kita sudah melakukan kesalahan, berjanji, menipu, melakukan dosa, ingat, doa Anda akan pernah bisa sampai kepada Tuhan. Tuhan akan memalingkan wajah. Kita percaya Tuhan sungguh-sungguh lakukan.
Kita baca dalam kitab Yesaya. Yesaya, kita baca. Yesaya 59, ayat yang pertama dan kedua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ia segala dosamu. Perhatikan, sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kalau kita punya dosa, terus Tuhan belum dengar Anda berdoa siang hari malam, itu ingat, berarti Anda masih melakukan segala sesuatu. Jadi minta ampun. Jangan kau belum minta ampun, Tuhan. Saya punya anak mau masuk sekolah, Tuhan. Tuhan, saya punya pekerjaan usaha ini harus pekerjaan usaha saya ini maju. Kalau Anda tidak minta pengampunan, bagaimana? Tuhan tidak akan dengar. Coba kita baca dalam Yeremia 5. Yeremia 5 ayat yang ke Yeremia 5 ya. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya itu, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Kita baca ulang. Kalau orang yang beriman, pasti dia berdoa pertama itu dia minta pengampunan. Bukan dia berdoa dia minta apa? Minta berkat. Tuhan akan berikan berkat apabila kita minta pengampunan. Malam hari ini saya akan titip firman Tuhan. Ya. Pegangan, kemarin kan sudah satu ayat. Sekarang malam hari ini ada satu ayat untuk pegangan renungan. Tapi kita baca dulu ini. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau kita punya kesalahan, kita minta ampun. Kita punya pekerjaan, semua akan terang. Kalau kita punya masih ada kesalahan, itu kita minta ampun. Dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi kalau kita ada punya pekerjaan, usaha terhambat, itu karena kita belum minta pengampunan. Amin. Jadi kita punya iman, harus memang betul-betul kita lakukan ya. Kita lakukan firman Tuhan, memang betul-betul. Kita memang harus betul-betul melakukan dengan baik. Saya sudah kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pak Bobom kasih satu ayat. Sebenarnya masih panjang khotbahnya. Nanti besok ya. Terkait Tuhan Yesus yang kedua ya. Sungguh-sungguh. Nanti Pak Bobom kelanjutan khotbah. Besok kelanjutannya besok Pak Bobom akan tambah lagi ya. Sebenarnya masih panjang Pak Bobom khotbah. Karena untuk penguatan untuk anak-anak Tuhan ya. Pak Bobom kasih ayat penguatan iman untuk anak-anak Tuhan di malam hari ini. Sebagai orang percaya, Pak Bobom kasih ayat penguatan. Ya, Pak Bobom. Nah, Pak Bobom kasih ayat malam hari ini penguatan. Ini kata Yesus sendiri. Kita harus berpegang ya. Nanti Pak Bobom besok lanjutan yang part ya. Jadi percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Malam hari ini Pak Bobom kasih satu ayat, satu pasal 2 ayat penguatan. Lukas ya, kita baca sama-sama. Lukas 8 ayat 20 hingga 21. Kita pegang ayat ini baik-baik ya. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Yesus katakan apa? Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Saya percaya yang malam hari ini nonton diberkati.
Mari kita melakukan firman Tuhan. Kita lakukan. Ayat ini coba kita renungkan. Luar biasa. Ayat ini kita harus pegang. Yesus sendiri katakan, ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Saudaraku yang terkasih, besok umum khotbah lanjutan, part kedua, percaya Yesus dengan sungguh-sungguh. Malam hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita sudah lebih 1 jam dan kita boleh berdiskusi. Dan kita akan berdoa. Sudah pegang ya ayat Alkitab tadi, Lukas 8 ayat 20 dan 21. Kita sebagai anak Tuhan, setiap hari Pak Bobo akan kasih ayat penguatan. Ayat penguatan iman untuk kita, untuk rajin membaca dan pegangan dalam hidup kita. Yesus sendiri katakan, ibuku dan saudaraku adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Mari kita semua melakukan firman Tuhan. Orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman. Apa itu firman Tuhan? Kasih. Allah adalah kasih. Haleluya. Saya malam hari ini punya hati sungguh gembira. Anak-anak Tuhan pasti gembira. Kita percaya bahwa kita adalah saudara dari Yesus, ibu dari Yesus, dan semua dekat dengan Tuhan Yesus. Itu kata Tuhan Yesus, bukan kata Pak Bobo. Mari kita bersukacita karena kita semua sudah diselamatkan. Mari kita melakukan firman Tuhan. Kita dekat dengan Yesus. Kita dekat dengan Allah. Karena Yesus adalah Allah sendiri. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak Tuhan yang mau istirahat malam hari ini. Dan anak-anak Tuhan yang mungkin akan pergi ke channel lain. Atau masih mengikuti habis ini Pak Bombom dengan Bang Ups. Kita akan membahas tentang sejarah-sejarah. Dan Pak Bombom juga sudah undang Pak DKC tentang Bunda Maria. Ya. Mudah-mudahan Pak DKC bisa bergabung. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur di malam hari ini. Kami sungguh berbahagia Tuhan. Hari ini kami tercerahkan dengan firman kebenaran. Barang siapa mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami diberkati, berbahagia. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu memberikan kami kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang. Pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Baik sebagai TNI Polri, pegawai negeri, pengusaha, pedagang kecil, dokter, suster, bidan, pilot, nakoda kapal, satpam, petani nelayan, supir taksi, supir trek, ojek, supir bus, tukang parkir, tukang sapu. Apapun pekerjaan kami, Tuhan Yesus memberkati setiap dalam pekerjaan kami, terutama hamba-hamba Tuhan, setiap kali pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kami dalam setiap pelayanan kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Malam hari ini anak-anak Tuhan akan lebih dulu akan istirahat. Mereka akan istirahat Tuhan, bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Berkati biar mereka besok pagi bangun dengan kembali dengan tubuh yang sehat dan kembali memuji Dia. Berkati anak-anak Tuhan yang mana Tuhan berikan kami semua talenta, kelebihan setiap pribadi-pribadi yang mana kami salurkan melalui channel Sulatan Bembua. Tuhan Yesus melipat gandakan berkat bagi anak-anak Tuhan. Berikanlah kekuatan, kesehatan, berkat, kesembuhan, umur panjang. Berkati keluarga mereka, baik sebagai opa, oma, suami istri, berkati anak mereka, cucu mereka. Berkati pekerjaan-pekerjaan usaha mereka. Yang mana talenta Tuhan titipkan kepada mereka. Biar kami semua pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam channel Sulatan Bembua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati channel ini. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami akan berdiskusi. Tuhan bungkus kami dengan kuasa Yesus. Biarlah semua jalan dengan baik dan benar. Dan semua anak Tuhan diberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya.
Terima kasih banyak saudara-saudara. Besok Pak Bomo bikin percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh part kedua. Care maupun dana langsung, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Maranatha, sampai jumpa.